Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok ini akan membahas mengenai cerebral palsy. Di kelompok ini terdapat anggota yaitu Andiani Putri NIM 06, Andriana NIM 07, Esther NIM 26, Faisal NIM 28, Farida NIM 29, dan Febriana NIM 30. Pada video ini akan mengupas mengenai cerebral palsy dimulai dari pengertian, penyebab, gejala, klasifikasi, pencegahan, dan penanganan jika anak mengalami cerebral palsy. Saya, Andiani Putri, NIM 06 akan memaparkan mengenai pengertian dan definisi apa itu cerebral palsy. Ditinjau dari dua kata, cerebral dan palsy. Cerebral artinya otak, palsy artinya kekakuan. Sehingga The American Academy of Cerebral Palsy mendefinisikan cerebral palsy adalah perubahan gerakan atau fungsi motor yang tidak normal yang timbul akibat dari kecelakaan, luka, atau penyakit yang memengaruhi susunan sistem syaraf pada rongga tengkorak. Penyebab dari cerebral palsy sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada prenatal, natal, dan postnatal. Dimulai dari prenatal atau pada saat ada di kandungan. Yang pertama itu makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Makanan ini merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin. Jika ibu mengonsumsi makanan yang sembarangan, itu juga akan memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan di kandungan. Lalu yang kedua adalah pengaruh bahan kimia atau fisika. Misalnya, jika ibu merokok, itu akan mempengaruhi perkembangan otak pada janin. Yang ketiga yaitu pengaruh infeksi penyakit. Jika ibu terkena infeksi berupa rubella, cytomegalovirus, atau varicella, itu pun akan mengganggu perkembangan bayi. Bayi juga ikut akan terinfeksi oleh virus-virus tersebut. Yang keempat yaitu ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini jika ibu berada dan terpapar radiasi yang melebihi dari batas normal. Penyebab yang kedua dari cerebral palsy yaitu saat natal atau pada saat kelahiran. Hal apa saja yang bisa menyebabkan cerebral palsy? Pertama, anak yang lahir prematur. Yang kedua, kelahiran dengan bantuan alat atau tang. Yang ketiga, hiperbilirubin atau kadar bilirubin totalnya itu lebih dari 10 mg per dl, yang orang-orang dulu tuh nyebutnya penyakit kuning atau bayi kuning. Nah, yang keempat karena kekurangan oksigen. Lalu, penyebab yang ketiga yaitu pada masa tumbuh kembang atau postnatal. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama, karena kecelakaan. Kedua, karena penyakit yang menyerang bayi seperti kejang yang berulang. Dan yang ketiga, yaitu penyakit infeksi yang menyerang otak seperti radang otak atau meningitis. Lalu, gejala cerebral palsy itu apa aja? Di sini disebutkan ada 7 gejala cerebral palsy. Yang pertama yaitu kelumpuhan. Yang kedua adalah gerakan involunter atau gerakan spontan yang tidak disadari. Yang ketiga ataksia, yaitu sulit menggerakkan anggota badan ketika disuruh. Semisal kita akan menggerakkan tangan, otak mengirim reseptor untuk menggerakkan tangan, tapi ternyata tangannya nggak bergerak. Tapi ketika otak tidak mengirimkan rangsangan, tangannya bergerak sendiri. Nah, itu disebut ataksia. Yang keempat yaitu kejang-kejang. Yang kelima, gangguan perkembangan mental. Yang keenam, mungkin saja ditambah dengan adanya gangguan penglihatan. Dan yang terakhir yaitu gangguan komunikasi. 26. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari cerebral palsy. Klasifikasi yang pertama itu ada spastik. Spastik merupakan kerusakan otak pada bagian korteks cerebral atau pada traktus piramidalis. Kerusakan ini mengakibatkan ketegangan atau kekakuan
otot pada bagian anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Nah, dalam spastik sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu monoplegia. Monoplegia itu merupakan kehilangan kemampuan gerak di satu anggota tubuh, misal lumpuh pada satu tangan atau lumpuh pada satu kaki. Yang kedua itu adalah diplegia, merupakan kehilangan kemampuan dua anggota gerak yang berhubungan. Biasanya terjadi pada anggota gerak bawah, yaitu lumpuh pada kedua kakinya. Yang ketiga ada hemiplegia, merupakan kelumpuhan pada satu sisi tubuh. Contohnya itu lumpuh pada kaki kiri dan juga tangan kiri. Nah, yang keempat itu ada triplegia, merupakan kehilangan kemampuan gerak yang menyerang 3 anggota gerak tubuh. Biasanya itu terjadi di 2 tangan dan juga 1 kakinya. Yang terakhir ada quadriplegia, merupakan kehilangan kemampuan yang menyerang 4 anggota gerak, baik anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Jadi lumpuh pada kedua tangan dan juga kedua kakinya. Lanjut pada klasifikasi yang kedua adalah atetoid. Atetoid merupakan kelainan pada ganglia basal atau traktus piramidalis. Nah, ciri-cirinya ini gerakan anggota tubuh itu tidak menentu, terus gerakan itu di luar kehendak dan adanya gerakan tiba-tiba. Contohnya itu, contoh gerak atetoid itu tangan atau kaki itu melekuk-lekuk. Jadi contoh tangannya itu melekuk seperti ini. Dan adanya gerakan tiba-tiba. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan PowerPoint dari kepemilikan Esther. Ya, saya akan melanjutkan tentang klasifikasi dari anak cerebral palsy. Yang ketiga itu ada ataksia. Ataksia itu disebabkan oleh gangguan di otak kecil, adanya gangguan di otak kecil. Ataksia adalah gangguan gerakan tubuh yang disebabkan masalah otak pada bagian otak kecil. Saat terserang ataksia, seseorang sulit menggerakkan tubuh seperti yang diinginkan atau anggota tubuh dapat bergerak di saat tidak diinginkan. Jadi anggota tubuhnya itu sulit untuk dikontrol. Gejala-gejala ataksia itu ada beberapa, seperti koordinasi gerak yang buruk, terus ada langkah kaki yang tidak stabil atau seperti mau jatuh, jadi tubuhnya tidak seimbang begitu. Terus ada lagi kesulitan mengendalikan motorik halus seperti makan, menulis, atau mengancing pakaian. Ada lagi yaitu perubahan cara berbicara, sulit menelan makanan. Terus yang terakhir ada gangguan dalam berpikir atau emosi. Selanjutnya yang keempat ada rigid. Rigid adalah suatu kelainan di beberapa tempat pada otak. Rigid biasanya ditandai dengan otot kaku. Demikian juga dengan gerakan cenderung menyerupai robot ketika sedang berjalan atau tubuh akan bergerak. Jadi tubuhnya kaku seperti robot. Yang kelima ada tremor. Tremor karena kontraksi otot-otot yang terus-menerus secara bergantian. Dari beberapa orang pasti sudah tahu apa itu tremor. Ya, biasanya tremor itu ditandai dengan adanya gerakan-gerakan kecil tanpa disadari, lebih mirip dengan getaran. Biasanya tremor terjadi di tangan. Saat tangan didiamkan begini akan bergetar-getar sendiri. Yaitu salah satu contoh dari tremor. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait cerebral palsy, yaitu pencegahan dan penanganan cerebral palsy. Untuk pencegahan cerebral palsy dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghindari toksoplasmosis. Nah, toksoplasmosis itu sendiri apa? Yaitu infeksi yang disebabkan oleh parasit yang dibawa dalam kotoran kucing dan daging yang dimasak kurang matang. Yang kedua, memperhatikan perkembangan anak. Nah, pada masa ini rawan terjadi cerebral palsy karena akibat kecelakaan yang terjadi ketika anak bermain
dan mengeksplor lingkungan sekitar seperti kepala terbentur, benda-benda tajam dan benda-benda keras, atau tenggelam saat berenang. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan alat pelindung seperti helm ketika anak bermain sepeda atau selalu menggunakan pelampung ketika anak berenang. Kemudian yang ketiga, mewaspadai bayi kuning. Bayi yang terlahir kuning ketika tidak mendapatkan perawatan yang tepat dan cepat akan memperparah kondisi dan dapat menyebabkan cerebral palsy. Nah, bayi kuning ini disebabkan karena bilirubin pada darah yang berlebihan sehingga belum disaring dengan sempurna oleh hati bayi. Kemudian selanjutnya ada penanganan cerebral palsy. Nah, untuk penanganan cerebral palsy ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Karena nantinya tindakan yang diberikan akan berbeda satu anak dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani cerebral palsy seperti terapi obat, terapi non-obat, dan tindakan bedah. Untuk terapi non-obat sendiri dapat dilakukan dengan fisioterapi atau terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi hidro. Terapi ini untuk memperbaiki pola gerakan, kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada terapi fungsional organ tubuh, seperti melatih menghirup oksigen agar paru-parunya dapat membesar. Yang ketiga ada terapi perilaku. Nah, untuk terapi ini dilakukan oleh seorang psikolog untuk memberikan bimbingan emosional kepada anak karena anak merasa malu dan tertekan dengan kondisinya. Akibat kondisinya yang mengalami cerebral palsy, anak mengalami kepercayaan diri yang rendah. Kemudian yang keempat ada terapi rekreasi. Nah, terapi ini dapat meningkatkan kemampuan motorik anak dan kesejahteraan emosional. Dan terakhir ada terapi wicara. Terapi ini berguna untuk melatih fungsi bahasa dan bicara anak dan memperbaiki atau mengatasi kesulitan organ-organ yang digunakan untuk makan dan organ-organ untuk menelan makanan. Demikian pemaparan dari saya. Untuk terapi obat dan tindakan bedah akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pada slide ke-17 itu ada penanganan dengan terapi obat. Nah, beberapa obat yang sering digunakan itu yang pertama ada onabotulinum toksin A. Nah, itu digunakan bila spastisitas ini mempengaruhi otot-otot tertentu. Nah, ini disuntikan langsung ke otot, saraf, atau keduanya yang dilakukan setiap 3 bulan. Kemudian yang kedua itu ada diazepam atau Valium, dantrolin atau Dantrium, dan Baclofen atau Gablofen. Nah, ini digunakan bila spastisitas ini mempengaruhi seluruh tubuh menggunakan obat tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada trihexypenidil, skopolamin atau glikopirolat. Nah, ini digunakan untuk mengurangi air liur seperti itu. Kemudian pada slide ke-18 itu ada metode terapi cerebral palsy. Metodenya itu ada metode Glendomen dan metode compensatory dendrite sprouting. Nah, metode Glendomen ini digunakan untuk membentuk pola yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, kemudian kalau metode yang kedua yaitu compensatory dendrite sprouting itu supaya dendrit atau sel-sel serabut saraf di otak itu tersebar secara seimbang seperti itu. Kemudian pada slide ke-19 itu ada tindakan bedah. Nah, tindakan bedah ini perlu dilakukan jika terjadi keterbatasan otot yang berat. Nah, yang menyebabkan gangguan pada pergerakan seperti itu. Kemudian ini juga untuk tindakan bedah ini juga untuk mengurangi spastisitas. Spastisitas itu otot yang mengalami kontraksi secara terus-menerus sehingga menyebabkan kekakuan, nyeri, dan kesulitan untuk digerakkan. Nah,
serta untuk memperbaiki abnormalitas atau kelainan pada tulang seperti itu. Nah, kemudian pada anak-anak dengan cacat itu mungkin perlu dilakukan bedah ortopedi. Nah, bedah ortopedi itu apa? Yaitu operasi pada tulang atau sendi, bahkan sampai ke pinggul atau ke kaki agar kembali pada posisi yang semula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.